Di malam harinya, Geon-woo memanggil Jung Soo-chen untuk datang ke rumahnya. Geon-woo memanggil Jung Soo-chen datang karena ada hal yang ingin dibicarakan mengenai bahan makanan yang baru. Namun Jung Soo-chen cukup kaget, karena ada seseorang di belakang Geon-woo. Terlihat Ibu Yuna yang sangat riangnya seperti emak-emak yang narsis di Facebook. Sedangkan Yuna sudah merasa lelah dan kesal melihat tingkah laku ibunya yang sangat narsis. Di dalam rumah Geon-woo mereka semua duduk bersama. Ibu Yuna pun menjelaskan kedatangannya kali ini untuk meminta maaf ke Geon-woo karena di saat pertemuan mereka pertama kali, Ibu Yuna merasa terlalu berlebihan. Tentu mendengar hal itu membuat Jung Soo-chen terusik keingintahuannya akan apa yang terjadi. Sementara itu Geon-woo dengan senyuman di wajahnya menjawab bahwa dia hanya merasakan kalau menjadi pemegang saham utama Shinhwa Group terlalu berlebihan untuknya. Mendengar itu membuat Jung Soo-chen sangat kaget. Jung Soo-chen menatap tajam ke arah Geon-woo dengan tajamnya. Ketidakpercayaan memenuhi pikirannya. Geon-woo benar-benar menolak posisi yang sangat diidam-idamkan oleh semua orang. Nah, seperti itu, biasanya orang-orang akan bereaksi seperti itu, kata Ibu Yuna ketika melihat ekspresi Jung Soo-chen. Namun Yuna yang ada di sampingnya menyikut ibunya untuk tidak banyak bicara. Dengan ekspresi menyeramnya Yuna, ia mengajak ibunya untuk cepat pulang dan tidak mengganggu orang lain. Tentu Ibu Yuna tidak akan pulang begitu cepatnya, dia datang demi memperbaiki hubungannya dengan Geon-woo. Sehingga Yuna dan ibunya pun saling tatap-menatap seperti halnya pertengkaran anak-anak. Membuat Geon-woo canggung akan tingkah laku mereka berdua. Dikarenakan semua orang ada di sini, Geon-woo pun menunjukkan hasil produk pertaniannya yang baru dipanen. Dan tentu Hawakita dan Gaon, yang membawa cabai tersebut ke mereka untuk diperlihatkan. Terlihat cabai-cabai hijau yang sangat segar, sehingga membuat Ibu Yuna ingin menyicipinya. Sedangkan Yuna dia tidak suka makanan pedas. Tentu Ibu Yuna akan selalu meledek putrinya, yang mana lidah Yuna seperti lidah anak-anak. Membuat Yuna protes karena memang dirinya masih anak-anak. Namun pertengkaran mereka tiba-tiba terhenti ketika mendengar suara teriakan dari Jung Soo-chen. Jung Soo-chen sangat terkejut ketika melihat status cabai yang baru saja dia pegang. Jung Soo-chen sangat terkejut akan tingkat cabai tersebut. Padahal cabai bukan produk pertanian khusus. Tapi cabai hasil pertanian biasa bisa mencapai tingkat yang sangat luar biasa seperti ini. Tentu dengan muka ngeseli Geon-woo akan selalu mengatakan aku hanya beruntung. Geon-woo pun menawari Yuna untuk mencobanya juga. Karena di samping Geon-woo, Hawa pun memakan cabai itu dengan air liur mengalir dari mulutnya. Tentu, melihat Hawanya menikmati cabai dengan ilernya, Yuna pun memberanikan diri untuk mencobanya. Dengan muka ketidakpercayaan akan rasa pedas dari cabai tersebut, Yuna dan ibunya pun mencoba memakan cabainya. Tidak lupa Jung Soo-chen dan yang lain pun mencobanya. Dan hasilnya rasa pedas yang Yuna rasakan meningkat di dalam mulutnya, membuat mukanya menjadi memerah. Dan Yuna berteriak hingga mengeluarkan api dari mulutnya. Tentu yang lainnya juga merasakan apa yang dirasakan oleh Yuna. Dan akhirnya mereka pun merasa lega setelah meminum segelas susu hangat. Terlihat Yuna sangat-sangat marah terhadap Geon-woo. Yuna merasa bahwa ia sedang ditipu oleh Geon-woo. Namun Geon-woo memberitahunya bahwa ia tidak berbohong dan menunjukkan bahwa Hawa juga memakannya. Dan kemudian Hawa pun merasakan rasa pedas yang membuat mukanya sangat merah. Dan langsung meminum segelas susu yang telah disediakan dan Hawa pun merasa senang akan sensasi rasa pedas yang ia rasakan. Membuat Yuna dan ibunya tidak percaya anak sekecil seperti Hawa dapat menahan rasa pedasnya cabai. Jung Soo-chen yang merupakan koki terhebat pun menyadari sebuah fakta akan cabai tersebut. Yang mana rasa pedas dari cabai ini hanya sampai batas toleransi yang bisa diterima dari orang yang memakannya. Dan rasa pedasnya akan segera hilang jika meminum segelas susu. Mendengar semua fakta ini, membuat semua orang menginginkan perasaan sensasi pedas dari cabai tersebut. Dan mereka semua mulai mencoba menikmati sensasi pedasnya dari cabai tingkat tinggi tersebut. Membuat Geon-woo hanya bisa ketawa melihat semuanya. Sementara Hawa dan Gaon melihat mereka dengan keinginan akan rasa pedas dari cabai tersebut. Dan mereka pun pulang tidak lupa Geon-woo menitipkan cabai tingkat es ke restoran Jung Soo-chen untuk dihidangkan. Meski awalnya Jung Soo-chen menolak karena menurutnya jika dijual secara premium akan mendapatkan untung yang sangat besar bagi Geon-woo. Namun Geon-woo memaksanya atau ia akan meletakkan begitu saja di depan pintu restoran Jung Soo-chen. Dan akhirnya Jung Soo-chen setuju dan pergi pulang. Sementara itu Ibu Yuna sangat mengagumi kinerja Geon-woo. Meski Ibu Yuna sangat mengagumi Geon-woo, Ibu Yuna juga menegaskan bahwa Geon-woo tidak boleh mengincar Yuna.
membuat Geonwoo ketawa dan Yuna menjadi sangat kesal atas omong kosong yang dilontarkan ibunya. Yuna dengan paksa menyeret ibunya untuk segera pulang. Keesokan paginya, Hawa terlihat sangat senang dan ceria. Tidak lupa gaun pun sama cerianya seperti Hawa. Geonwoo merasakan badannya menjadi jauh lebih ringan. Ketika melihat Hawa dan gaun merasa sangat sehat setelah mencicipi cabai, Geonwoo pun menjadi sangat bahagia. Dan mereka pun dengan sangat semangatnya pergi menuju ladang. Namun ketika mereka akan pergi ke ladang, tiba-tiba mereka bertiga mendengar suara yang sangat keras. Membuat mereka penasaran dan terlihat asap hitam dari salah satu tempat di dekat desa. Membuat Geonwoo panik dan menuju sumber suara tersebut. Ketika mereka sampai, terlihat hantaman yang sangat keras di depan mata mereka. Lokasi yang mana suara gemuruh yang tidak diketahui itu adalah dari satu-satunya sekolah yang ada di desa Jakabaring. Membuat Geonwoo syok, Geonwoo berpikir monster telah menyerang desa. Ketika dilihat di sumber lokasinya, membuat Geonwoo tambah terkejut. Namun Hawa yang ada di pelukannya melihat dengan mata berbinar-binar. Terlihat dua sosok manusia super yang sedang bertarung. Dan mereka berdua adalah Knight dan Bishop. Melihat Geonwoo datang, mereka berdua menyapanya. Dan menjelaskan bahwa mereka sedang melakukan latihan pagi ringan. Tentu Hawa dan Gaon sangat kagum akan latihan yang sangat keren dari mereka berdua. Namun Geonwoo berbeda. Karena apa yang dilihatnya bukanlah latihan ringan. Knight menjelaskan bahwa ini sudah merupakan latihan ringan mereka. Bahkan mereka tidak mengeluarkan seperempat kekuatannya. Geonwoo hanya bisa ketawa menanggapi penjelasan Knight. Tapi dalam pikirannya Geonwoo berkata, Bishop yang merupakan hunter terkuat di dunia saja kelelahan, tapi Knight terlihat biasa saja. Pikiran Geonwoo pun buyar ketika terdengar suara teriakan Hawa dan Gaon. Terlihat Hawa sedang memperagakan silat yang telah dia lihat sebelumnya. Tidak lupa Gaon pun ikut meniru gerakan silat tersebut. Tentu membuat Geonwoo sangat senang melihat perilaku mengemaskan mereka berdua. Sementara Knight dengan sangat seriusnya mengamati setiap gerakan yang dilakukan Hawa dan Gaon. Knight sangat terkejut, meski Hawa dan Gaon cuma meniru. Tapi gerakan mereka lumayan, dan Knight mengakui atas kemampuan Hawa dan Gaon dalam meniru gerakannya. Geonwoo sangat senang mendengar fakta bahwa Hawa dan Gaon punya bakat dalam dunia persilatan. Knight menjelaskan bahwa Hawa pada umumnya adalah anak-anak, tapi kerangkanya pasti sangat berbeda, dan postur tubuh Gaon mendekati sempurna. Terlihat Gaon sangat terampil menunjukkan skill silat telapak budanya. Membuat Geonwoo cukup tercengang mendengar fakta Gaon memiliki bakat dalam dunia persilatan. Gaon sangat bangga akan pujian yang ia dapatkan. Tak lama Hawa dan Gaon pun mulai bermain silat-silatan. Tiba-tiba Knight mengingat sesuatu, dan mengajak Geonwoo untuk mengikutinya dikarenakan ada hal yang perlu dibicarakan. Di rumah yang besar, mereka disambut oleh Ibu Yuna. Tidak lupa Hawa dan Gaon pun membalas sapaan Ibu Yuna. Ibu Yuna mempersilakan mereka masuk, dan meminta maaf karena keadaan di dalam cukup berantakan. Mendengar itu, membuat Yuna kesal pada ibunya, karena ini rumahnya dan ibunya dengan sangat enteng mengatakan kata berantakan di rumah seorang gadis. Hawa terlihat sangat senang, hatinya sangat berbunga-bunga. Melihat semua hidangan lezat di atas meja. Tapi Gaon sangat suram dan murung. Tidak ada makanan yang ia sukai. Sementara Geonwoo mengucapkan terima kasih atas undangan sarapan bersama. Hawa yang ada di sampingnya sangat asiknya menikmati setiap makanan yang ada di atas meja makan. Tentu Ibu Yuna akan menjawab itu sudah sepantasnya karena mereka tetangga, tapi Yuna dengan tetap waspada terus-menerus menatap ibunya. Dan berkata sinis, ibu tidak bertetangga sama mereka. Tapi aku. Hehehe, emangnya kenapa? Tetangga Yuna kan juga tetanggaku. Jawab Ibu Yuna dengan senyuman kocaknya. Meski Geonwoo diundang untuk sarapan, sebenarnya ada hal lain yang ingin Ibu Yuna sampaikan. Di mana Jung Soo-chen meminta bantuan grup Shinhwa demi Geonwoo. Yang mana Jung Soo-chen tidak bisa memakai semua cabai tingkat S itu. Karena itu meminta tolong Ibu Yuna demi keuntungan Geonwoo. Karena itu Ibu Yuna mengambil keputusan untuk menjadikan cabai tingkat S Geonwoo sebagai produk pertanian premium Shinhwa Group. Dan kemudian diedarkan di masyarakat dengan 100% keuntungan akan menjadi milik Geonwoo. Geonwoo terkejut mendengar perkataan Ibu Yuna. Sementara Hawa dengan asiknya memasukkan semua makanan ke mulutnya dengan riang. Awalnya Geonwoo berencana untuk menolak tawaran dari Ibu Yuna. Namun sebelum Geonwoo bisa mengeluarkan pendapatnya, Ibu Yuna terus-menerus mendesaknya dan mengatakan bahwa dia tidak akan membuat Geonwoo menyesal. Pada akhirnya Geonwoo tidak bisa mengatasi tekanan dari Ibu Yuna.
dan menerima tawaran dari Ibu Yuna dan menjalin kontrak dengan Shinhwa Group untuk sebagian cabai tingkat S. Waktu tidak terasa cepat berlalu, dan Ibu Yuna pamit terlebih dulu. Sementara Geon-woo ditemani oleh Yuna. Yuna sangat menyesal akan begitu keras kepalanya Ibu Yuna ke Geon-woo, dan Yuna minta maaf atas perilaku ibunya. Tentu Geon-woo tidak mempermasalahkan itu, bahkan Geon-woo mengatakan bahwa Yuna memiliki banyak kemiripan dengan ibunya. Pernyataan Geon-woo membuat Yuna kaget, dan Yuna sangat marah apa maksud Geon-woo mengatakan hal itu. Geon-woo mencoba menenangkan Yuna dan menjelaskan bahwa itu bukan dalam artian yang buruk, karena mereka berdua memiliki aura yang sangat bagus dan mereka juga terlihat cantik. Setelah mendengar itu membuat Yuna terdiam. Kemudian mengucapkan terima kasih dengan kesal dan memalingkan mukanya dari Geon-woo karena tersipu malu. Membuat Geon-woo, Hawa, dan Gaon terdiam menatap perilaku Yuna seperti itu. Trang. Suara notifikasi mengalihkan pandangan Geon-woo. Tantangan berhasil. Petani pro yang pensiun memberikan hadiah. Anda mendapatkan skill, lahan pertanian dan gen di mana saja. Geon-woo sangat senang, tantangan yang dia terima telah berhasil, apalagi Geon-woo mendapatkan kemampuan yang baru. Namun ekspresi Geon-woo tiba-tiba berubah bingung. Membuat semua orang bertanya-tanya apa yang membuat ekspresi Geon-woo berubah seketika. Geon-woo berpikir tantangan yang mana yang berhasil ia capai. Ketika Geon-woo dengan bingung mengenai pemberitahuan tantangan berhasil yang tiba-tiba, yang sempat sedikit membuatnya panik karena tidak mengingat tantangan apa yang diperoleh sebelumnya. Knight menerima telepon dari seseorang. Setelah itu menyampaikan kepada Geon-woo dan Yuna bahwa ada hal yang harus dia sampaikan. Baru saja Knight mendapatkan kabar dari lembaga penelitian. Katanya pengembangbiakan tanaman neraka berhasil dilakukan. Geon-woo akhirnya mengetahui tantangan apa yang berhasil itu. Tantangan yang Geon-woo terima beberapa waktu lalu. Tantangan kelima untuk menjadi petani sejati bagi Anda yang mulai memikirkan rencana pertanian baru. Bertani dengan pemikiran dan pertimbangan yang mendalam bukanlah hal yang buruk, tapi terkadang melakukan sesuatu sesuai dengan keinginan kita juga akan membantu. Mari kita tingkatkan jumlah panen dari rencana yang ada. Tujuan, penambahan 2 atau lebih jenis tanaman selain tanaman yang ada. Hadiah keberhasilan, hadiah dari petani pro yang sudah pensiun. Jika gagal, dukungan dari petani pro yang sudah pensiun. Kemudian Geon-woo pergi ke arah ladang dengan bingungnya. Ia berpikir fakta bukan dia yang merawat tanaman neraka melainkan Shinhwa Group. Namun ia berhasil dalam tantangannya. Dan sebuah hadiah berupa lahan pertanian dan gen di mana saja. Anda bisa masuk ke lahan pertanian dan gen di mana saja, 1 kali dalam sehari. Anda keluar, berhati-hatilah karena itu adalah tempat di mana lahan pertanian dan gen dibuat. Lamunan Geon-woo buyar ketika Hawa memanggilnya. Dan ternyata mereka semua telah sampai di ladang yang sangat berantakan. Geon-woo melepaskan pemikiran akan skill baru yang didapat, dan meminta Hawa untuk memanggil semua roh tanah untuk membajak ladang. Tentu dengan senangnya, Hawa mengangkat satu tangan, mendorongnya ke depan sehingga para roh-roh tanah berdatangan. Tidak lupa Janggun pun ikut terpanggil. Membuat Geon-woo terkejut bahwa Janggun terpanggil juga. Pemanggilan tiba-tiba ini membuat Janggun cukup kesal karena dia baru saja berdiskusi dengan Kyuk Young-ye tentang pertanian. Geon-woo hanya bisa meminta maaf setelah melihat Janggun terlihat kesal. Dan Janggun dengan profesionalnya menundukkan kepalanya dan mengatakan itu semua tidak masalah dan itu juga tugasnya untuk datang ke pemiliknya. Tanpa perlu Geon-woo menjelaskan apa yang dia pinta. Janggun sudah mengetahuinya ketika melihat ladang yang berantakan. Ketika Geon-woo akan menggambar sebuah garis seperti biasanya. Janggun dengan coolnya mengatakan semua itu tidak perlu dan Janggun dengan tegasnya berkata ke para roh tanah. Sampai kapan mereka semua akan bekerja dengan bantuan tuannya. Tidak lama Janggun mulai menceramahi semua roh-roh tanah yang ada. Dan mengatakan mereka semua sebagai roh yang menyedihkan. Para roh pun merasa kesal atas pernyataan Janggun tersebut. Sehingga membuat Janggun menatap mereka dengan tajam dan memberi motivasi yang luar biasa ke para roh-roh tanah. Membuat semua roh merasakan kekaguman akan Janggun. Dan mereka semua memulai membajak ladang dengan perintah Janggun tanpa harus menggambar sebuah garis terlebih dahulu. Geon-woo terkejut akan kinerja Janggun memimpin para roh tanah. Hawa dan Gaon terlihat sangat senang melihat Janggun yang sangat keren memimpin semua para roh. Namun Geon-woo terlihat sangat murung. Dia bingung apa yang harus dikerjakan sekarang. Geon-woo juga merasa takut, tapi akhirnya ia memutuskan tidak terlalu memikirkannya. Melihat Janggun dengan seriusnya memimpin para roh. Membuat Geon-woo, Hawa, dan Gaon memiliki waktu untuk bermain rumah-rumahan di ladang.
Di saat mereka asik berada di ladang yang sedang dibajak. Di dalam restoran Jung Suchen. Terlihat Jung Suchen melayani ketua cabang para manusia hunter makan di restorannya. Kepala cabang sangat menikmati setiap hidangan yang disajikan Jung Suchen kepadanya. Membuat Jung Suchen tersenyum melihat keinginan kepala cabang akan setiap masakannya. Jung Suchen pergi ke dapur untuk mengambil makanan penutupnya. Makanan yang telah kepala cabang makan tetap tidak menghilangkan kekhawatiran yang mengganggunya. Kepala cabang sangat khawatir terhadap teh berkat langit. Teh yang sama seperti namanya, teh yang kalau diminum akan membuat kita seolah-olah berada di atas langit. Memiliki rasa yang sangat enak dan dengan cepat tersebar ke seluruh dunia. Tapi, teh jenis ini termasuk dalam golongan obat terlarang dan saat meminumnya, akan memberikan efek dorongan energi. Tapi kalau tidak diminum secara terus-menerus, teh ini malah akan membuat orang yang pernah meminumnya akan kehilangan energi. Karena hal inilah membuat kepala cabang sakit kepala, bahkan anjing pelacak yang dikerahkan pun tidak menemukan keberadaan pelakunya. Kepala cabang juga pernah meminum 1 gelas teh langit, sehingga membuat dirinya merasa tidak nyaman. Di antara hunter yang menjadi korban adalah salah satu hunter terkuat Jung Sujin. Kepala cabang sangat pusing memikirkannya, kalau itu racun akan mudah untuk diobati. Tidak lama Jung Suchen pun datang menyajikan makanan penutup. Ketika melihat makanan penutup membuat kepala cabang terkejut hingga matanya terbuka lebar. Terlihat hanya ada 1 cabai hijau mentah di atas piring yang disajikan Jung Suchen. Melihat cabai di atas piring, membuat kepala cabang bingung. Tapi ia tetap percaya akan apa yang disajikan Jung Suchen pasti bukan hidangan biasa. Ia pun mencoba memakannya. Alhasil, ekspresi kepala cabang seketika berubah menjadi merah padam. Dengan rasa pedas yang dirasakannya, kepala cabang pun meminum susu yang telah disediakan oleh Jung Suchen. Dan tidak lama ia merasa sangat segar bugar. Dan merasa bersemangat kembali. Energi yang hilang karena pengaruh teh langit, kini kembali lagi dengan energi yang sangat luar biasa semangatnya. Lalu kepala cabang berpamitan untuk menyelesaikan segala tugas yang ada. Jung Suchen bingung melihat semangat luar biasa kepala cabang. Dan Jung Suchen bertanya-tanya sejak dia menjadikan cabai hijau sebagai makanan penutup, banyak orang yang lebih berenergi untuk bekerja. Keluarga manusia super yang terkenal di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Bagi mereka yang dikenal sebagai keluarga yang bertalenta bahkan di seluruh dunia. Keluarga yang tidak memiliki rasa takut sama sekali. Sekarang sedang menghadapi kekhawatiran yang besar. Salah satu anggota keluarganya terlihat sangat murung dan tidak bersemangat. Jung Sun-jin yang memiliki sifat ambisius ini terlihat sangat tidak berdaya dan tidak bertenaga. Teh yang diberi nama, teh berkah langit, memberikan efek seolah sedang berjalan di atas awan. Dan langsung mendapatkan popularitas begitu diedarkan di pasaran. Jung Sujin yang merupakan maniak sebuah teh pun ikut untuk mencicipinya. Dia terus meminum teh tersebut tanpa dia sadari efek sampingnya. Dan tidak menyadari bahwa teh tersebut menggerogoti tubuhnya. Tidak lama kemudian diketahui kalau teh berkat langit itu termasuk dalam obat terlarang. Dan efek samping yang dirasakan Jung Sujin setelah berhenti meminumnya adalah dia jadi sangat tidak bertenaga. Yeran putri satu-satunya selalu menyemangati ibunya. Mereka berempat pun pergi ke restoran Jung Suchen. Berharap setelah memakan masakan lezat Jung Suchen akan mengembalikan semangat dan energi Jung Sujin. Mereka terus-menerus menghibur ibunya. Dan di saat mereka menuju restoran Jung Suchen, terdengar suara mengatakan semua itu tidak perlu sehingga membuat mereka terkejut. Terlihat Jung Suchen berdiri mendatangi mereka. Jung Suchen menjelaskan. Dia datang untuk menyambut mereka dengan pesanan khusus untuk Park Ye-jun. Dan akan menyediakan semua makanan tanpa batas kepada kesemuanya. Termasuk makanan penutup tanpa dipungut biaya sama sekali. Tentu membuat semua orang bingung kenapa nama Park Ye-jun disebutkan, bukan nama ayahnya yang telah melakukan reservasi sebelumnya. Namun mengenai pertanyaan mereka, Jung Suchen tidak bisa mengatakannya. Itu semua karena permintaan Geon-woo untuk menjamu Ibu Ye-jun yang sedang sakit. Tentu Geon-woo berpesan untuk merahasiakannya. Mereka semua dipersilakan untuk menduduki kursi yang telah disiapkan oleh Jung Suchen. Seperti biasa makanan Jung Suchen terlihat sangat luar biasa. Apalagi kentang yang ada di menu steak. Sampai-sampai membuat Jung Sujin yang sedang tidak bertenaga membuka mulutnya. Dengan ekspresi tak bertenaga, Jung Sujin mengunyah makanannya. Yeran sangat terharu melihat ibunya yang tidak bertenaga memakan makanan yang disuapinya. Ye-jun pun sangat senang melihat ibunya dan sangat bersyukur karena berkat masakan Jung Suchen ibunya bisa makan. Ketika ibunya sedang mengunyah makanan tak bertenaga, Ye-jun dan Yeran penasaran apa yang dilakukan ayahnya.
Ternyata karena ibunya hanya memakan kentangnya saja, sehingga membuat ayah mereka harus menghabiskan semua stek yang tersisa, dan ini sudah merupakan piring ke-10. Meski ayah mereka mengatakan tidak masalah. Namun perut ayah Mia sudah cukup membesar karena kebanyakan makan daging. Akhirnya Jung Su Chen datang membawa makanan penutup dan berkata, "Coba kalau Anda bilang sebelumnya. Saya akan menyiapkan kentangnya saja." Tentu mendengar Jung Su Chen membuatnya sedih karena baru sekarang diberitahu. Jung Su Chen hanya tersenyum melihat perjuangan Park demi istrinya. Kemudian Jung Su Chen menyajikan makanan penutup. Membuat semua sangat senang ketika Jung Su Chen akan membuka tudung makanan. Dan mereka terdiam terkejut ketika melihat apa isi dari tudung makanan tersebut. Terlihat 4 cabai hijau polos tanpa apapun di atas piring mereka. Membuat semuanya bertanya-tanya apa maksud Jung Su Chen melakukan candaan seperti ini. Jung Su Chen hanya bisa menjelaskan bahwa mereka akan merasakan rasa enak yang tidak bisa mereka bandingkan dengan kentang yang mereka makan. Membuat Jung Su Jin kaget karena ia hanya menyukai kentang dan ada makanan lain selain kentang yang lebih enak. Jung Su Jin pun mencoba untuk memakannya. Membuat Yeran panik. Melihat ibunya ingin memakan cabai hijau mentah membuat semuanya ikut memakan cabai itu juga. Tentu Yeran sangat kepedasan setelah mencoba dan Yejun menahan rasa pedasnya dengan ketawa kecil dan langsung meminum segelas susu. Tapi mereka sangat penasaran melihat ayahnya tetap tenang menahan pedas tanpa harus meminum susu. Ketika mereka berdua dengan penasaran terus menatap ayahnya. Terlihat Jung Su Jin dengan sangat berenergi berdiri dengan sangat bersemangat. Membuat mereka semua sangat kaget melihat ibunya berenergi kembali. Yejun dan Yeran sangat senang hingga meneteskan air mata. Yeran tidak kuasa menangis dan memeluk ibunya yang ia sayangi. Jung Su Chen yang ada di belakang mereka merasa bingung akan peristiwa mengejutkan di depan matanya. Jung Su Jin mengucapkan terima kasihnya ke Jung Su Chen. Membuat Jung Su Chen tersadar dari kebingungannya. Di malam itu, penyakit Jung Su Jin telah sembuh dari efek negatif teh berkat langit. Keesokan harinya di gedung manusia super, dikarenakan cabai hijau yang disajikan Jung Su Chen bisa menyembuhkan efek samping teh berkah langit. Membuat kelapa cabang terkejut. Dan rumor tersebut tersebar dengan cepatnya. Kepala cabang sangat kaget bahwa menu baru yang pernah ia cicipi tempo hari adalah kunci obat dari efek samping teh berkah langit. Di dalam rumah terlihat Geon Woo dan yang lainnya. Sedang melihat Han Fon. Terlihat berita yang mengatakan bahwa penyakit Ice Line Jung Su Jin telah pulih. Mendengar kabar tersebut membuat mereka ikut senang dan bahagia. Semua orang tidak tahu bahwa penyebab semua ini adalah Geon Woo. Sementara itu Jung Su Chen terlihat sangat bingung dan menggaruk-garuk belakang kepalanya. Jung Su Chen sangat bersyukur karena Jung Su Jin bisa sembuh setelah mendapatkan kembali energinya setelah memakan cabai yang disajikannya. Tapi kursi roda yang Jung Su Jin gunakan dibiarkan saja di dalam restoran Jung Su Chen tanpa mereka bawa kembali. Salam sehat teman-teman channel Manhwa MFA. Dukungan dan support dari kalian adalah suatu kehormatan bagi saya untuk tetap semangat. Membuat channel ini makin maju. Subscribe, like, dan komentar kalian. Sangat saya nantikan. Semoga Anda dan keluarga Anda selalu diberikan kesehatan lahir dan batin. Terima kasih.